Selamat pagi anak-anak. Ada semangat? Ada sukacita? Tuhan Yesus memberkati kita semua pada pagi hari ini. Kalau kita masih diberi kesempatan, boleh menyapa kalian kembali, dan kita masih juga diberi kesehatan, tubuh yang sehat. Itu semua oleh karena kasih dan anugerah Tuhan. Ya anak-anak, pada kesempatan pada pagi hari ini, Miss Lasri hanya memberikan pemantapan materi tentang teks ulasan, di mana materi ini sudah kalian terima di awal semester genap, yaitu teks ulasan. Mari kita lihat PPT yang ada di video ini. Miss Lasri akan menjelaskan apa itu teks ulasan. Mari anak-anak ikuti penjelasan Miss Lasri, yaitu tentang teks ulasan. Apa itu pengertian dari teks ulasan? Teks ulasan adalah teks yang berisi penilaian dan pertimbangan secara terperinci terhadap suatu karya sastra, baik fiksi maupun non-fiksi, seperti buku, novel, puisi, cerpen, film, musik, dan sebagainya. Perlu diperhatikan bahwa teks ulasan berbeda dengan waktu kita meresensi buku. Kalau resensi buku itu kita memberikan penilaian ataupun apresiasi terhadap karya sastra yang baru terbit, bukan mengulas tapi hanya memberikan penilaian saja. Kalau itu resensi. Yang kedua, tujuan dari mengulas sebuah buku ataupun sebuah karya sastra. Tujuan dari teks ulasan adalah memberikan informasi kepada khalayak ramai tentang standar kelayakan dan kepatutan sebuah karya. Khalayak ramai itu ya kita sebagai pembaca, kalau kita mengulas sebuah buku. Kalau kita sebagai penonton, kita melihat sebuah film. Yang ketiga, ciri-ciri ataupun struktur dari teks ulasan. Struktur teks ulasan ada 4 tahap. Yang pertama, tahap orientasi. Apa itu tahap orientasi? Tahap orientasi itu adalah pendahuluan, gambaran umum, latar belakang dari buku yang kita ulas. Tahap yang kedua yaitu tafsiran. Tafsiran itu sudah masuk ke dalam isi, yaitu gambaran detail. Detail itu secara terperinci. Dan di situ juga ada kemenarikan dan keunikan dari buku itu. Tahap yang ketiga adalah evaluasi. Evaluasi di situ adalah memberikan penilaian. Bagaimana pendapat kita tentang buku yang kita ulas? Atau pengulas memberikan pendapat. Jadi orang yang mengulas sebuah teks ulasan itu disebut pengulas. Tahap yang keempat adalah rangkuman atau ringkasan dari isi buku itu. Rangkuman bisa berupa manfaat dari buku yang kita ulas, dan di situ mengandung pesan moral. Sekarang ciri-ciri teks bahasaan dari teks ulasan. Ciri teks ulasan dilihat dari struktur kebahasaannya, itu ada 7 ciri kebahasaan, yaitu kata sifat sikap, contohnya misalnya malu,
berani, tegas. Itu kata sifat sikap. Kata yang kedua yaitu kata benda. Misalnya kata benda abstrak, pendidikan, perjalanan. Semua kata yang mendapatkan imbuan pean itu terbentuk menjadi kata benda abstrak. Sedangkan kata benda konkret itu ya meja, kursi, manusia, dan sebagainya. Yang ketiga, ciri kebahasaan kata kerja. Contohnya misalnya mandi, makan, jadi segala sesuatu yang melakukan sebuah tindakan. Ciri yang keempat, kalimat kompleks, yaitu gabungan dari kalimat tunggal menjadi kalimat kompleks, yaitu kalimat majemuk. Jadi lebih dari satu kalimat tunggal. Yang kelima adalah metafora. Metafora merupakan majas perbandingan langsung, di mana materi ini sudah kalian terima, yaitu tentang majas, metafora. Contohnya misalnya kulit tinta itu meliput berita, artinya kulit tinta wartawan. Dan yang terakhir adalah kata rujukan. Kata yang mengacu, yang dirujuk dari kata-kata atau dari bacaan itu apa saja. Demikian anak-anak penjelasan tentang teks ulasan. Sedangkan bagaimana cara kita mengulas sebuah buku? Langkah-langkah menyusun atau kita mengulas sebuah teks ulasan. Yang pertama, kita menentukan jenis karya sastra yang akan kita ulas. Bisa kita pilih novel, cerpen, film, puisi, atau musik. Yang kedua, cari karya sastra yang kamu sukai dan yang paling terbaru. Yang ketiga, setelah kamu menentukan karya sastra itu, kamu baca, cermati, atau kalau film ya kita tonton dengan cermat sampai selesai atau sampai tuntas. Yang keempat, cermati kalimat-kalimat penting yang terdapat dalam karya sastra yang kamu pilih. Kata kuncinya itu ya, cermati hal-hal penting dari bacaan itu. Dan yang kelima, tulis pokok-pokok kejadian dan kembangkan menjadi kalimat yang dalam bentuk sebuah paragraf. Kemudian, bubuhkan identitas karya sastra. Bagaimana cara mengidentitas sebuah karya sastra? Kita melihat dari buku bacaan atau buku yang kita ulas. Contohnya misalnya seperti ini. Ini salah satu contoh, kita akan mengulas sebuah novel yang berjudul Sang Pemimpi. Itu penulisnya siapa, jenis buku, fiksi atau non-fiksi, penerbit, cetakan keberapa, tebal, dan ini semua sudah pernah kamu lakukan. Jadi nanti Miss Lasri hanya memberikan tugas, kamu bisa mengulas sebuah novel, yaitu karya sama dengan Sang Pemimpi, Andrea Hirata, Laskar Pelangi. Sekarang contoh yang ada di PPT ini, Miss Lasri sudah berikan contoh dari novel Sang Pemimpi, bagian orientasinya mana, kemudian tafsiran, evaluasi, sampai ke rangkuman. Demikian anak-anak.
penjelasan dari Miss Lastri tentang teks ulasan. Bisa kalian pelajari kembali, dan di akhir pertemuan kali ini kamu bisa belajar untuk mengulas novel Laskar Pelangi. Kalian bisa mencari di Google ringkasan novel Laskar Pelangi. Kamu ulas, tentukan struktur teks ulasan mulai dari orientasi, tafsiran, evaluasi, sampai rangkuman. Demikian anak-anak penjelasan dari Miss Lastri. Sampai jumpa di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar di rumah. Selamat pagi.